Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Ghafur, Ya Aziz, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, malam yang bahagia bagi kita semua. Kita sama-sama memperingati, merayakan Maulid Nabi besar Muhammad, Nabi besar kita semua, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hormat untuk seluruh para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, para jamaah semua yang hadir di sini. Sebelumnya mungkin udah pada kenal kali ya, nama saya. Nama saya adalah Arif Budiman. Arif Budiman, nama yang berat. Tapi nama sekaligus doa, Iya, betul sekali. Orang tua kita menamakan Arif mungkin berharap menjadi hamba Allah yang bijak. Amin. Yang bijaksana. Amin. Lalu menamakan Budiman. Semoga Allah menjadikan hamba ini seorang yang berbudi, baik hati, Rahman Rahim kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua diberikan hidayah yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh sahabat saya ini, saudara saya Ali, Ustadz Ali Jenal. Coba amin, panggil Ustadz. Bahwa mungkin Ali tadi mengatakan bahwa ketika pertama kali diundang untuk mengisi acara Masih Dunia Lain, awalnya mungkin hanya datang kerja, dapat uang, selesai. Betul. Beliau mungkin belum mengetahui letak jihadnya itu di mana. Letak jihadnya di mana? Namun ketika sekali syuting, dua kali syuting, baru mulai sedikit demi sedikit mengetahui ternyata kalau para kiai, para ustadz berceramah di masjid sudah biasa. Yang datang ke masjid, yang datang ke musola, yang datang ke majelis adalah orang-orang yang haus akan ilmu Allah. Tetapi ini berdakwah di tempat yang rawan, ya, rawan sekali karena akan bersinggungan. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakiti tapi bisa merubah orang-orang agar mereka sedikit demi sedikit sadar. Ya Alhamdulillah, semakin hari Allah pertemukan saya dengan Ali. Subhanallah. Ketika itu yang masih mendampingi saya adalah Niko yang memang bukan beragama yang sama seperti saya. Namun seiring sejalan Allah mengganti dengan Ali. Subhanallah, membuat dakwah saya semakin mudah. Ya, ketika Ali menanyakan sesuatu tentang perihal yang terjadi saat itu lalu dikaitkan dengan agama, sehingga saya mudah. Padahal kalau bapak-bapak tahu, eksekutif produsernya itu mengatakan kepada Ali, jangan lama-lama Pak Ustadz bicara, jangan lama-lama berdakwah. Nah, selalu begitu. Jadi saya dakwahnya tuh mesti buru-buru, speed. Siaran langsung, terus ngomong harus cepet, jangan banyak-banyak ayat. Aduh, gimana caranya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ada hikmah di balik itu semua. Ya, baik. Subhanallah. Itulah segelintir ya. Mungkin saya juga sebelum menyampaikan tausiah, sebaiknya mungkin seyogianya juga mohon izin kepada semuanya. Saya juga ingin menyampaikan kenapa sih saya ada di Masih Dunia Lain. Jadi ceritanya begini. Mau dengar ceritanya nggak, Bu? Pak, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat siapa saja yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Jadi
perjalanan waktu adalah saya seorang pekerja, seorang pimpinan perusahaan. Ya, memang dari kecil saya orang yang gak mampu. Lalu Allah bimbing saya sampai akhirnya menjadi orang yang mampu. Nah, ketika dalam kondisi sebagai pimpinan, memang dari kecil saya banyak ibadah. Keluarga saya memang ke depan leluhurnya juga orang-orang yang ahli ibadah. Nah, ketika di titik yang paling tinggi, ketika saya menjadi seorang pemimpin perusahaan di anak perusahaan, ya boleh dikatakan Pertamina, kehidupan dunia saya sudah cukup sebetulnya. Uang ada, rumah ada, istri ada, semua udah ada semua. Tetapi ketika menjadi seorang pemimpin, justru disitulah letaknya. Hati ini semakin ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Ketika kita bicara dunia usaha, antara yang halal, yang mubah, yang haram, itu berseliweran. Ketika kita tidak melakukan, tapi kita menandatangani ya sesuatu, tanda tangan kita bertanggung jawab. Nah, lama-kelamaan antara dunia dan akhirat semakin berantem. Saya harus meninggalkan salah satu. Akhirnya saya putuskan saya meninggalkan dunia. Ketika posisi saya sedang di puncak, saya tinggalkan, saya nggak bisa. Saya resign dari perusahaan. Saya membuat sebuah usaha sendiri dengan modal itu. Lalu istri mengizinkan. Karena apa? Karena saya ingin lebih dekat dengan Allah. Ingin banyak-banyak ibadah. Ingin banyak-banyak zikir. Ingin banyak-banyak membaca Al-Quran. Memahami Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Memasukkan ke dalam hati saya. Terus menerus. Saya berduaan dengan Allah. Biarkan dunia berjalan dengan sendirinya. Nah, ternyata ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, disitulah ujian-ujian terus datang. Semakin kita dekat, semakin diuji oleh Allah. Uang miliaran hasil kerja dalam tempo singkat bisa hilang, dibalik oleh Allah. Yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya punya uang jadi punya utang. Loh, kok bisa begitu? Allahu Akbar. Tapi yang terjadi apa? Hati semakin tenang, namun istri hatinya semakin gusar. Hati sih tenang. Dulu punya uang 20 juta, gak punya duit. Ketika saat itu saya pegang uang 3.000 rupiah, hati saya tenang. Allahu Akbar, itu Allah. Nah, jadi perjuangan ini cukup panjang. Akhirnya saya membangun sebuah majelis zikir. Saya merubah orang yang mabok, ahli mabok menjadi ahli zikir. Ahli yang tukang judi menjadi ahli ibadah. Berupaya terus menerus. Terus dari yang majelis kecil sampai alhamdulillah sekarang jamaahnya sampai seluruh Indonesia. Bahkan pada malam ini jamaah saya dari Jepang ada datang. Allahu Akbar. Dan ternyata masih dunia lain, sudah seluruh dunia. Jadi itu perjuangan. Ketika Allah turunkan kesulitan, ingat di balik kesusahan dan kesulitan itu ada keberkahan. Dan itu terbukti. Ketika kita mensyukuri apapun yang Allah berikan, baik itu kesusahan, baik itu kesulitan, baik itu kesenangan. Insya Allah sabar bersama Allah. Ya Allah, hartaku milikmu, istriku milikmu, anakku juga milikmu. Engkau boleh mengambil kapan saja, itu hak engkau. Engkau mengambil hartaku dengan mudah. Hamba bersyukur ya Allah. Kenapa? Karena engkau mengganti hartaku dengan
ketakwaan yang tidak bisa dibayar dengan uang sebesar apapun. Jadi kekayaan Allah ganti dengan ketakwaan, itu bagi saya subhanallah. Ya, nah teruslah berjuang dan berjuang. Akhirnya tiba-tiba datanglah orang Trans 7 datang ke majelis. Saat itu dia minta bahwa masih dunia lain akan berubah, mau berubah, pengen diganti sama ustadz katanya. Nah, begitu datang ke majelis, yang pertama saya katakan adalah no way, saya tolak mentah-mentah. Silahkan cari yang lain, saya tidak mau. Meskipun saya mengerti sedikit tentang yang gaib dengan hak, tapi bukan begitu. Besoknya datang lagi, Pak Ustadz tolong. Nah, begitu bicara tolong, yang namanya saya, kalau diminta tolong, mungkin karena namanya Arif Budiman kali ya. Lalu langsung nyerah, tolong Pak Ustadz, kami ingin merubah. Allahu Akbar. Pertanyaannya ke dalam diri saya, ya Allah, kenapa sih engkau datangkan orang ini kembali ke sini? Dan ketika ia datang, ia meminta tolong, hamba harus bagaimana? Dalam hati saya begitu. Ya. Nah, ketika saya mohon kepadanya, bolehkah saya istihad 1-2 hari agar saya bisa memutuskan iya atau tidak? Waduh, Pak Ustadz jangan lama-lama, 1 hari aja 1 malam katanya. Jawabannya, boleh, nggak apa-apa, saya mau istihad, saya memohon petunjuk kepada Allah. Ya, Islam mengajarkan untuk kita jangan tergesa-gesa memutuskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang tergesa-gesa itu kufur, tidak baik. Maka ketika saya merenungkan di tengah-tengah sholat malam, saya memohon kepada Allah, ya Allah, terus memohon, apa yang harus hamba lakukan? Ada satu yang menguatkan hati saya. Bukankah kamu ingin menyampaikan yang gaib, yang hak, yang kamu ketahui? Maka sampaikan. Niscaya aku akan mengganti dengan yang hak yang tidak kamu ketahui. Lalu besok paginya saya mengatakan, insya Allah, saya bismillah, saya akan mencoba, saya harus merubah. Dunia lain bagi saya ketika memulai masuk hutan belantara bagi saya. Hutan belantara yang isinya banyak binatang buas. Begitu masuk, kru-krunya udah terbiasa dengan gaya-gaya paranormal. Bakar sana, bakar sini, manggil sana, manggil sini. Saya bilang, oi, kamu ilmunya cuma segitu doang bisanya. Padahal nggak usah bakar sana, bakar sini. Makhluk yang gaib itu di mana-mana ada. Termasuk di sini saat ini juga banyak makhluk yang gaib. Bu, banyak nggak kira-kira? Yakin ya? Yakin. Pasti banyak. Kenapa harus dengan cara itu? Tapi memang begitulah memang mereka gayanya. Dan saya harus merubah sedikit demi sedikit. Dan itu bukan perkara yang mudah. Sulit sekali. Nah, alhamdulillah, subhanallah. Sampai saat ini saya bisa berdiri dengan Ali. Ternyata juga dari masih dunia lain. Betul? Saya bisa dakwah di Palangkaraya, di mana-mana,
juga karena masih dunia lain. Saya melihat masih dunia lain itu bagaikan duren, luarnya cucukan. Ya, ketika kita bisa masuk ke dalamnya, ternyata di dalamnya ada buah yang manis. Dan saya juga banyak tawaran-tawaran ke saya untuk umroh bersama Kang Arif. Subhanallah. Ya, namun saya belum bisa mengatakan iya karena masih terikat kontrak. Bagaimana mau umroh? Kemisnya harus live. Wah, umrohnya kapan? Ya, nggak bisa. Jadi itu pun tiap minggu. Kemis tadinya hanya malam Jumat aja. Sekarang ketika mulai terus malah ditambah Kemis dan Jumat. Sekarang ditambah lagi Kemis, Jumat, Sabtu. Semakin meninggalkan dunia, semakin dunia mengejar kita. Tapi di balik itu semua tentunya ada keberkahan, ada rahmat. Ya, sedikit demi sedikit meskipun yang dihadapi oleh saya yang begitu semua. Astagfirullahaladzim. Ya, ini peserta dari mana nih bawanya? Ya. Nah, jadi memang mungkin fenomena-fenomena seperti ini harus kita luruskan sedikit demi sedikit. Insya Allah Allah sudah katakan dalam Al-Quran, وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ya, bahwa Allah itu akan menundukkan seluruh langit dan bumi beserta isinya kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi intinya kita harus takut kepada Allah yang sebenarnya, benar-benar takut kepada Allah. Takut kita berbuat dosa, melangkah sedikit aja kita takut dosa. Ya, nah kalau orang seperti ini takut kepada Allah yang sebenarnya, maka insya Allah seluruh makhluk akan berkhidmat kepadanya, termasuk malaikat akan berkhidmat kepada kita. Karena bagaimanapun juga manusia Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah, pemimpin seluruh makhluk. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sebelum saya menyampaikan lagi langkah selanjutnya, itulah kali ya, pengenalan saya dulu. Ini pengenalannya aja setengah jam nih. Betul. Ya, belum masuk tausiahnya nih. Ya, baik. Ini luar biasa. Nanti selain tausiah juga boleh bertanya-tanya mungkin ya tentang